Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu dan teman-teman, di sini saya akan mereview sesi yaitu sesi 10 yang berjudul Landasan Histori Pendidikan. Oke, jadi ibu dosen dan teman-teman semua, landasan histori pendidikan merupakan suatu fondasi penting dalam kita sebagai mahasiswa, membantu kita memahami perkembangan pendidikan, memahami sejarah pendidikan, membantu kita memahami bagaimana pendidikan telah berkembang dari masa ke masa. Adalah pengertian sejarah. Sejarah merupakan kumpulan kejadian masa lampau yang dibentuk oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah mencakup segala kejadian di alam termasuk perkembangan budaya manusia. Yang berikutnya adalah sejarah pendidikan dunia. Sejarah pendidikan dunia ini terbagi menjadi beberapa zaman. Yang pertama adalah zaman Helenisme. Zaman ini terjadi pada sekitar 1500 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Nah, pada waktu itu pendidikan hanya berfokus pada seni, ilmu, dan pengetahuan dengan tokoh-tokoh seperti Aristoteles dan Plato. Nah, dan waktu itu juga zaman ini merupakan perpaduan antara budaya Yunani dan budaya Timur. Yang kedua adalah zaman pertengahan. Zaman ini terjadi sekitar 500 Masehi sampai 1500 Masehi. Nah, pada waktu itu pendidikan dikuasai oleh gereja dan kurikulum berbasis teologi dengan doktrin agama. Dan pada tahun itu pendidikan hanya untuk kalangan bangsawan saja. Dan pada tahun itu juga lahirlah universitas pertama seperti Universitas Paris dan Bologna. Yang ketiga adalah zaman humanisme atau zaman Renaissance. Pada zaman itu terjadi sekitar tahun 1500-an. Nah, pada tahun itu sejarah fokus pada pengembangan individu dan ilmu. Dan pendidikan mulai menekankan kebebasan berpikir, berpendapat seseorang. Nah, yang terakhir adalah zaman reformasi atau kontrak reformasi. Ini sekitar tahun 1600-an. Nah, pada waktu itu munculnya sebagai tanggapan terhadap dominasi gereja. Dan pada waktu itu pendidikan menjadi lebih terorganisir atau lebih terpercaya dengan berbagai aliran pemikirannya. Nah, siapa saja sih tokoh pendidikan dunia berdasarkan zaman itu? Nah, pada zaman realisme, yaitu tokohnya bernama Francis Bacon. Francis Bacon ini mengembangkan metode ilmiah dan juga Johann Amos Comenius yang dia mencetuskan konsep pendidikan universal. Nah, pada zaman rasionalisme, tokoh yang mengembangkannya adalah John Locke. Pada waktu itu, John Locke mengembangkan teori tabula rasa yang menyatakan bahwa manusia lahir tanpa pengetahuan bawaan. Nah, yang ketiga adalah zaman naturalisme. Pada zaman itu tokohnya yaitu Jean-Jacques Lacroix. Nah, Jean-Jacques Lacroix ini menekankan pendidikan selaras dengan alam dan kebutuhan anak. Yang keempat adalah zaman developmentisme. Nah, pada waktu itu tokohnya adalah Pentazoldi John Fritz Herbert. Nah, Pentalozid ini berfokus pada pendidikan moral dan emosional, sedangkan Friedrich Froebel ini berfokus mengembangkan konsep taman kanak-kanak Stendhal. Nah, Stendhal ini dengan konsepnya yaitu memajukan studi perkembangan anak di Amerika Serikat. Berikut adalah zaman nasionalisme. Nah, pada zaman nasionalisme, yaitu tokohnya itu Lacatlotis atau dari Prancis. Dia mengemukakan atau mengusulkan pendidikan berbasis nasionalisme. Dan Friedrich dari Jerman, ia menekankan pendidikan sebagai alat untuk membangun negara. Dan yang terakhir, Thomas Jefferson dari Amerika Serikat. Dia mendukung pendidikan sebagai hak universal bagi warga negara. Kita masuk ke yang berikutnya, yaitu sejarah pendidikan Indonesia. Nah, apa saja sih sejarah pendidikan
di Indonesia. Nah, yang pertama adalah sejarah pendidikan Indonesia mencakup pengaruh dari zaman dan budaya. Nah, yaitu yang pertama itu zaman pengaruh Hindu Buddha. Nah, pada waktu itu pendidikan berbasis ajaran Hindu dan Buddha melalui sistem pendidikan di kuil atau di biara. Nah, pada waktu itu juga lembaga pendidikan seperti Sasti dan kitab-kitab kuno menjadi bukti perkembangan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Nah, yang kedua adalah zaman pengaruh Islam. Nah, pada waktu itu pendidikan Islam melalui pondok pesantren, madrasah, dan fokus terhadap pengajaran Al-Quran, hadis, fiqih, dan bahasa Arab. Nah, itu adalah salah satu perkembangan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Ketiga yaitu zaman pengaruh Nasrani atau Katolik dan Kristen. Nah, pada waktu itu juga pendidikan formal diperkenalkan oleh misionaris dengan kurikulum berbasis barat atau yang pengaruh Nasrani atau ajaran Katolik dan Kristen. Nah, bertujuan agar untuk menyebarkan ajaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Jadi salah satu bukti perkembangan pendidikan di Indonesia dengan adanya zaman pengaruh Nasrani. Nah, yang keempat yaitu zaman penjajahan. Nah, zaman penjajahan juga pendidikan terbatas untuk golongan tertentu seperti pendidikan untuk yang bangsawan saja, untuk elit pribumi dan Eropa saja. Nah, dan disitunya lahirlah lembaga pendidikan seperti HIS, MULO, dan AMS. Dan yang terakhir adalah zaman kemerdekaan. Nah, pendidikan difokuskan untuk membangun bangsa, dan disinilah pada zaman kemerdekaan ini pendidikan sudah mulai berubah dan mereka sudah mulai menerima pendapat atau pemikiran orang lain, yaitu sistem pendidikan nasional dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya adalah masa pembangunan. Nah, masa pembangunan ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama prioritas ekonomi. Nah, pada waktu itu pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama. Nah, yang kedua itu pembangunan serentak. Pembangunan serentak ini dilakukan di berbagai bidang seperti spiritual maupun material. Nah, yang berikutnya adalah masa pembangunan. Nah, pada masa ini pembangunan Indonesia mulai merdeka. Yang berikutnya adalah implikasi sejarah terhadap konsep pendidikan nasional di Indonesia. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan nasional dibentuk berdasarkan pengalaman sejarah yang terjadi di Indonesia. Yang kedua adalah proses pendidikan. Pada proses pendidikan ini dipengaruhi oleh perkembangan sejarah pendidikan yang terjadi di Indonesia. Yang ketiga adalah kebudayaan nasional. Nah, kebudayaan nasional ini mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia yang telah berkembang selama sejarah berlangsung. Yang berikutnya adalah inovasi pendidikan. Nah, inovasi pendidikan ini terbagi menjadi 3, yaitu ide baru. Nah, pada inovasi pendidikan ini dapat menghadirkan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang berikutnya adalah perubahan. Inovasi ini pendidikan mendorong perubahan yang positif dalam sistem pendidikannya. Nah, pengembangan. Ini pendidikan mendorong pengembangan metode pembelajaran yang lebih efektif. Kesimpulan dari histori pendidikan ini adalah pendidikan adalah kunci untuk mengubah dunia. Landasan histori pendidikan memberikan perspektif penting dalam memahami perkembangan pendidikan dan membentuk arah pendidikan untuk masa depan. Pendidikan yang berkualitas adalah investasi penting untuk kemajuan bangsa di masa depan.